Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, pada mata kuliah pengenalan pemrograman, akan mempresentasikan bagaimana cara kita membuat sebuah proyek, yaitu pada proyek perlombaan. Di sini ada perlombaan swim, kemudian ada perlombaan bicycle ride, dan ada perlombaan run. Selanjutnya, untuk membuat sebuah proyek baru, setelah kita membuka aplikasi Visual Studio 2022, kemudian kita klik pada New Project yang akan kita buat. Lalu setelah kita klik New Project, kita pilih Windows from aplikasi. Nah, selanjutnya setelah itu kita tulis judul yang ingin kita tulis. Di sini kami akan menulis tugas akhir topik 11. Nah, selanjutnya setelah kita tulis judul, lalu kita klik Next. Nah, kemudian kita klik Create. Setelah itu akan terbuka jendela Visual Studio. Nah, di sini kita akan membuat desain. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ari Purnama. Akan menjelaskan tentang cara mengganti teks form. Pertama, kita klik bagian desain yang sudah kita buat, lalu kita ganti menggunakan jendela properties, lalu kita ubah di bagian teks menjadi nama kita sendiri. Baik, selanjutnya kita akan membuat desain pada proyek kali ini. Yang kita butuhkan yaitu 4 label dengan 4 text box. Nah, masing-masing label ini akan kita isi sebagai keterangan daripada nama peserta, kemudian waktu lomba swim atau berenang, kemudian ada bicycle ride atau waktu lomba bersepeda, kemudian juga ada run time atau waktu berlari. Selanjutnya, setelah label dan text box kita susun seperti desain yang kita inginkan, yaitu kita ubah name text-nya dengan mengubah label pertama pada bagian property types dengan name, kemudian pada label kedua kita ubah di property text-nya dengan swim time, lalu pada label ketiga kita ubah di property text-nya dengan bicycle ride time, lalu pada label keempat kita ubah di bagian property text-nya dengan run time. Selanjutnya kita akan mengubah pada bagian text box. Untuk text box pertama itu kita ubah di properties 9 dengan menuliskan txt9. Kenapa kita menulis txt? Karena di sini sebagai kode pada subjek text box. Nah, untuk text box kedua kita ubah pada properties 9-nya sebagai txt swim. Kemudian pada text box ketiga kita ubah dengan txt bicycle ride. Lalu pada text box keempat kita ubah dengan txt run. Bismillahirrahmanirrahim, saya Jessica Nur Fauzia akan menjelaskan video mengenai list view dan text box. Nah, jadi untuk selanjutnya ini mengenai list box dan text box. Untuk pertama-tama itu kita cari jendela toolbox, lalu kita cari bagian list view, lalu kita masukkan ke dalam desain, serta kita cari text box. Nah, sudah seperti ini. Sebelumnya karena list view ini bentuknya sangat kecil dan awalnya kan dia tidak mudah di adjustable atau kita rubah besar kecilnya sesuai dengan keinginan kita kan. Nah, kalau kita ingin ganti sesuai dengan desain yang ada di sini itu, pertama kita cari jendela properties. Nah, terus di bagian formatting enable ini dari yang tadinya false kita ganti menjadi true. Ini tuh untuk mempermudah supaya dia bisa kita atur mau sebesar atau sekecil apa. Lalu di bagian name-nya itu kita ganti menjadi list view, karena namanya list view maka kita singkat menjadi LST view. Lalu untuk bagian text box ini kita ganti namanya menjadi txt winner. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ismail Nurhalifa. Saya akan menjelaskan desain bagian button. Nah, yang pertama kita harus menampilkan jendela toolbox-nya dulu. Setelah itu kita tanda pin itu atau di hide ya. Nah, dalam project kali ini kita membutuhkan button yaitu 4 buah. Jadi kita klik dulu button pertama, kita rapikan. Selanjutnya klik lagi untuk button yang kedua, kemudian kita rapikan. Selanjutnya button yang ketiga, dan yang terakhir button keempat. Nah, selanjutnya kita akan menggantikan bagian text dan name-nya. Button pertama kita ke jendela property, kita klik, terus kita ke jendela properties, itu kita tarik ke bawah aja, itu ada bagian text.
Nah, selanjutnya kita ganti jadi submit dan kita tarik ke atas, itu ada name, itu kita ketik btn submit. Karena untuk button ini kata awalnya itu btn, kalau yang sebelumnya text kan txt. Nah, untuk button itu btn. Nah, begitu juga untuk yang button yang kedua, inilah properties. Di situ kita tarik bawah bagian teks, kita ganti jadi view, tarik lagi ke atas, jadi ganti btn view. Dan untuk button yang ketiga itu kita ganti lagi teksnya di properties itu dengan low score. Nah, name juga jadi btn low score. Nah, button yang terakhir kita ganti teksnya di properties itu jadi save. Nah, yang name-nya kita tarik ke atas, kita ganti jadi btn save. Jadi btn submit ini untuk entry setelah kita ketik di bagian name, swim time, bicycle ride time, dan run time-nya ya. Nah, yang view itu untuk menampilkan hasil yang kita ketik tadi di bagian text box, maka akan muncul di bagian list view. Nah, low score ini untuk menentukan peserta terbaik dalam rekap perlombaan ini ya. Dan save ini untuk menyimpan data. Selanjutnya yaitu di sini kita akan membuat coding pada bagian submit. Nah, untuk melakukan atau membuat coding pada bagian submit, yang kita lakukan yang pertama yaitu dengan mengklik 2 kali pada bagian button submit. Setelah itu akan muncul jendela coding. Lalu di situ kita akan menulis atau mengetik pada bagian di bawah public class dengan dim kontestan dalam kurung 99 as string. Nah, kenapa di sini kita menggunakan string? Karena kontestan ini diisi dengan kata atau huruf, maka kita menggunakan as string. Baik, selanjutnya di sini kita akan menulis yaitu dim swim dalam kurung 99 as double, lalu dim bicycle ride 99 as double, dan dim run 99 as double. Kemudian ada kita tulis dim a as integer dan dim counter as integer. Nah, di sini ada perbandingan. Yang pertama itu pada kontestan kita menggunakan string, kemudian pada swim dan bicycle ride dan run kita menggunakan as double, dan kemudian pada a serta counter kita menggunakan integer. Di sini string itu digunakan untuk mengisi sebuah huruf atau kata, dan double atau integer di sini kita untuk mengisikan angka. Perbedaan dari double dan integer, untuk double itu kita bisa mengisikan pada bagian angka desimal dan integer pada bagian angka genap. Selanjutnya kita akan mengisi coding pada bagian private sub btn submit. Yang pertama yaitu yang akan kita tulis kontestan dalam kurung counter spasi sama dengan spasi txt name.text, lalu bawahnya kita akan tulis swim dalam kurung counter spasi sama dengan spasi txt swim.text, kemudian di bawahnya kita tulis bicycle ride dalam kurung counter spasi sama dengan spasi txt bicycle ride.text. Selanjutnya di bawahnya kita akan tulis run dalam kurung counter spasi sama dengan spasi txt run.text. Kemudian di bawahnya kita akan tulis counter sama dengan spasi counter plus 1. Kita akan menuliskan sebuah coding yaitu if spasi txt swim.text spasi kurang dari 40 spasi then. Kemudian di bawahnya ada message box .show dalam kurung tanda petik the value is invalid titik, please re-enter the time. Nah, selanjutnya ada and if. Kemudian di sini kita akan menuliskan coding lagi dengan if txt bicycle ride dot text spasi kurang dari spasi 260 spasi then. Kemudian di bawahnya ada message box dot show dalam kurung tanda petik the value is invalid titik, please re-enter the time. Nah, kemudian ada and if. Nah, setelahnya kita akan menulis kembali coding yaitu if spasi txt run dot text spasi kurang dari spasi 125 spasi then, dengan di bawahnya yaitu ada text, ada message box dot show dalam kurung tanda petik the value is invalid titik, please re-enter the time. Kemudian di bawahnya and if. Coding bagian btn view yaitu last view dot item dot clear ray. Untuk mengosongkan itemnya, setelah itu dibuat looping for a sama dengan 0 to counter min 1. Kenapa 0 to counter? Karena indeksnya tak terbatas dan min 1.
Supaya hasilnya tidak dimulai dari nol, kita tampilkan di list view. List view .item .add, lalu yang ditampilkan adalah kontestan indeks A dan kutip 2 sama dengan kutip 2 dan kutip 2 swim titik 2 kutip 2 dan swim indeks A dan kutip 2 bicycle ride titik 2 kutip 2 dan bicycle ride indeks A dan kutip 2 run titik 2 kutip 2 dan run A indeks A. Jadi nantinya akan muncul nama kontestan lomba yang seperti swim, bicycle, running, dan waktunya. Lanjut coding yang ketiga, untuk event clickbait and low score, sama seperti sebelumnya kita gunakan variabel, maka kita harus mendeklarasikannya terlebih dahulu. Nah, kan kita membutuhkan variabel ini untuk menyimpan data dari masing-masing array seperti swim, bicycle, ride, dan run. Dan kita membutuhkan variabel untuk nama kontestan dan skornya. Jadi kita langsung ketik aja dim low score swim as integer. Nah, jadi low score swim ini sebagai variabelnya. As integer ini tipe data yang kita gunakan karena nanti kita menyimpan datanya itu dalam bentuk angka. Nah, di bawahnya juga sama, dim low score swim name as integer. Nah, ini tuh untuk low score name ini untuk nama kontestan dan skornya. Deklarasi yang sama seperti dim low score bicycle as integer. Yang lalu di bawahnya juga dim low score bicycle name as integer. Dan untuk yang run, dim low score run as integer. Dan ke bawahnya lagi dim low score run name as integer. Nah, untuk memunculkan namanya kita mau deklarasi dim name index as integer. Nah, setelah kita mendeklarasikan, kita memberi nilai dari variabel-variabel tersebut. Jadi low score swim sama dengan swim array 0. Jadi data yang kita mulai itu dari 0. Kemudian kita menggunakan looping agar pemrograman yang kita buat bisa melakukan pengulangan dalam perintah yang dijalankan. Untuk looping memakai for next. Jadi for A sama dengan 0 to concern min 1. Berarti kan 0 sampai tak terbatas ya, min 1. Nah, karena kita awalnya dari angka 0, maka kita menggunakan min 1 agar hasilnya tidak muncul angka 0. Jadi hasilnya langsung yang kita ketik. Selanjutnya kita menggunakan statement if. Jadi swim index A kurang dari low score swim. Dan ini tuh ada pesan dari if ya. Terus bawahnya low score swim sama dengan swim index A, karena rootnya kan udah A, jadi kita memakai A bukan 0 lagi. Terus bawahnya name index sama dengan A, ini untuk menunjukkan namanya. Setelah itu kita ketik di bawah next, itu low score swim name, karena kan dia belum memiliki nilai ya. Jadi low score swim name sama dengan kontestan dalam kurung name index atau array name index. Maka hasil nanti nama dan lomba serta skornya. Nah, itu kan untuk yang lomba swim ya. Nah, untuk lomba bicycle juga sama. Jadi low score bicycle sama dengan bicycle ride index 0. For A sama dengan 0 to concern min 1. Statement if-nya bicycle ride index A kurang dari low score bicycle dan di bawahnya low score bicycle sama dengan bicycle ride index A. Bawahnya lagi name index sama dengan A. Nah, di bawahnya next, variabel low score bicycle name memiliki nilai sama dengan kontestan dalam kurung name index. Selanjutnya untuk yang run, jadi low score run sama dengan run dalam kurung 0 atau index 0, for A sama dengan 0 to counter min 1. Nah, statement if-nya run index A kurang dari low score run, dan di bawahnya low score run sama dengan run index A. Nah, bawahnya lagi name index sama dengan A. Sama seperti sebelumnya, di bawahnya next ini low score run name sama dengan kontestan name index. Nah, untuk isi dari txt winnernya kan belum kita isi ya, isinya apa, isi dari tampilannya itu bagaimana. Jadi txt winner.text sama dengan low score swim name ampersand atau dan, itu penggabungan ya. Jadi penggabungan, jadi setelah namanya ini sampingnya ada kata swim time. Jadi karena kita pakai tanda petik, jadi ya, yang dalam tanda petik itu akan muncul saat kita running tuh. Nah, tambah lagi ampersand, kalian menggabungkan baru low score swim, jadi itu skornya. Jadi hasilnya nama swim time sama dengan lalu skornya. Terus ampersand yang bicycle-nya, low score bicycle name, ampersand tanda kutip bicycle ride time titik 2 ampersand low score bicycle, ampersand lagi yang untuk run-nya low score run name, ampersand tanda petik run time sama tanda petik 2, ampersand lagi low score run. Nah, ini kan kalau nanti pas kita running hasilnya tuh samping, bukan list bawah gitu ya.
Kalau untuk list bawah, sebelum low score magical name kita tambahkan ampersand terus VB share LF itu sama dengan enter ketok bawah. Nah, kita taruh juga di bagian yang run, sebelum run name itu kita ampersand VB share LF. Ya, langsung lanjut ke coding. Di sini itu ada btnsave. Nah, codingnya itu dim mywriter as streamwriter. Nah, kenapa kita menggunakan dim? Dim itu sebagai kependekan dari dimension. Nah, maksud dari dimension dari sebuah pemrograman itu sering digunakan sebagai kata kunci atau mendefinisikan dan mengelolakan ruang memori untuk sebuah array. Nah, jadi dim di sini itu sebagai kata kunci sebuah array untuk mengalokasikan sebuah matriks dengan jumlah dimensi tertentu. Lanjut ke coding yang kedua itu dim dialog as file dialog. Nah, penggunaan as ini digunakan itu untuk mengonversikan tipe data secara aman. Nah, jika ada kemungkinan bahwa sebuah objek dapat diubah menjadi tipe lain, as itu dapat digunakan untuk mencoba mengonversikannya. Nah, lanjut itu yang ketiga ada dim myreader as streamreader. Lalu yang keempat itu ada dim selected as boolean. Nah, boolean di sini itu adalah tipe data yang mewakili dua nilai, yaitu true or false. Nah, jadi pernyataan pengkondisian boolean ini digunakan dalam pernyataan untuk mengevaluasi suatu kondisi dan mengambil tindakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada dim file name as string. Nah, string itu adalah tipe data yang sering digunakan dalam pemrograman untuk mempresentasikannya dan memanipulasi teks, urutan, atau karakter. Nah, untuk coding selanjutnya, dialog sama dengan new save file dialog tanda buka dan tutup kurung. Nah, tanda buka dan tutup kurung ini dalam pemrograman digunakan untuk memanggil fungsi dalam beberapa bahasa pemrograman. Nah, jika kita memanggil fungsi dengan menuliskan nama fungsi diikuti oleh tanda buka dan tutup kurung, tanda kurung itu menandakan bahwa fungsi tersebut harus dijalankan. Nah, jadi dalam bahasa pemrograman ini, buka dan tutup kurung itu memiliki banyak fungsi ya. Lanjut itu ada selected sama dengan dialog.show dialog. Nah, sama dengan ini fungsinya apa sih? Nah, sama dengan ini itu dalam coding pemrograman digunakan untuk memberikan nilai atau inisialisasikan variabel. Nah, abis itu di sini ada if selected sama dengan true then. Lalu bawahnya itu ada coding file name sama dengan dialog.filename. Bawahnya ada mywriter sama dengan file.create text dan kurung file name. Bawahnya ada mywriter.writeLine dan kurung txt winner.text. Bawahnya lagi mywriter.close tanda tutup dan buka kurung. Nah, kita lanjut ke dokumen. Yang pertama itu kita membuat nama dulu. Pertama nama, terus kita tulis di sini student ID dan nama projectnya. Setelah itu di bawahnya kita tulis object definition sheet. Oke. Lalu kita pergi ke insert. Kita taruh table. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 table memanjang ke kanan dan 15 ke bawah. Untuk awalnya itu kita kasih nama object.text, sampingnya object type, sampingnya property, sampingnya value,
dan sampingnya event procedure. Oke, bawahnya itu yang pertama objek type-nya itu form, kita tulis form, propertinya text, dan value-nya itu nama kita sendiri, Jelita Nurfauzia, dan ID atau nama induk mahasiswanya. Bawahnya itu yang kedua objek type-nya itu label, propertinya text, dan value-nya itu nama. Yang ketiga itu objek type-nya label, propertinya masih text, value-nya itu swim. Yang keempat label, propertinya itu text, value-nya itu bicycle ride. Yang kelima label, property text, value-nya itu run. Keenam itu text box, property name, value-nya itu txt name. Yang ketujuh ada text box, property name, value-nya itu txt swim. Kedelapan itu ada text box, propertinya itu name, value-nya itu txt bicycle ride. 9 text box, propertinya itu name, value-nya itu txt run. Ke-10 itu ada list view, propertinya itu name, value-nya itu lst view. Ke-11 itu ada text box, propertinya itu name, value-nya baru txt winner. Nah, bawahnya properti ini ada multi-line ya, terus sampingnya dikasih true. Nah, untuk objek type yang ke-12 itu ada button. Untuk propertinya itu name, dan value-nya itu btn submit. Nah, untuk event prosedurnya itu kita tulis di sini btn submit underscore click. Dan bawahnya properti itu ada text, sampingnya itu submit. Untuk 13 itu objek type-nya ada button, propertinya name, value-nya btn view, event prosedurnya itu btn view underscore click. Bawahnya properti ada text, dan sampingnya itu ada view. Nah, untuk 14 itu objek type-nya itu ada button, propertinya name, dan value-nya btn low score. Untuk event prosedurnya itu namanya btn low score underscore click. Nah, bawahnya properti ini dikasih nama text, sampingnya low score. Nah, untuk yang terakhir itu ada objek type-nya namanya button, untuk properti namanya name, value-nya itu btn save, dan event prosedurnya itu namanya btn save garis bawah click atau underscore click. Nah, untuk bawahnya properti ini dikasih nama text, serta sampingnya itu untuk value dikasih nama save. Baik, selanjutnya yaitu pada bagian dokumentasi di Word. Di sini pada bagian paste do code. Nah, dalam paste do code ini kita cukup mengcopy paste pada bagian seluruh coding. Jadi kita copy di coding yang ada di aplikasi Visual Studio, kemudian kita pastekan kepada dokumentasi Word. Nah, itu untuk mengisi paste do code. Rekomendasi pembahasan fisikal desain yaitu pertama kita running program yang sudah kita buat tadi, lalu kemudian kita screenshot, lalu kita buka bagian Word dan klik fitur insert dan picture, lalu upload foto. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian test plan. Kita ketik dulu test plan, kemudian kita klik icon insert dan tabel, karena kita akan membutuhkan kolom sebanyak 5 ke samping dan 4 ke bawah. Klik aja. Selanjutnya untuk kolom pertama kita isi dengan text number, kolom kedua diisi dengan input, kolom ketiga diisi dengan expected output, yang keempat ada actual output, dan terakhir pernyataan pas atau fail. Nah, untuk pernyataannya pas atau fail, jika hasil aktualnya ini sama dengan expected, maka hasilnya pas.
Tapi jika tidak sesuai, maka hasilnya fal. Kontestannya tadi kan Jihan, terus skor swimnya 43, skor basicalnya 288, dan skor runnya 178. Nah, maka expected outputnya hasilnya juga segitu. Jadi Jihan swim titik 243, bicycle ride-nya titik 288, runnya titik 2 178. Nah, aktualnya hasil dari kita saat run tersebut, jika sesuai dengan expected output, maka kita tinggal salin aja. Dan terakhir berarti pernyataannya pas. Nah, untuk yang kedua, tadi nama kontestannya Isna ini dengan skor swimnya 65, skor basicalnya 264, dan skor runnya 145. Maka di expectednya hasil juga segitu. Jadi Isna ini swim 65, basicalnya 264, runnya 145. Nah, aktual outputnya saat kita running, jika hasilnya sama, maka tinggal kita copy paste aja. Nah, berarti pernyataannya pas. Nah, selanjutnya untuk nama kontestan Jelita, skor swimnya 76, skor basicalnya 298, dan skorannya 126. Jadi expectednya Jelita, swim titik 276, basic ride titik 2 298, dan run titik 2 126. Begitu juga dengan aktual outputnya. Jika sama dengan expected, maka tinggal kita copy paste. Kenyataannya berarti pas. Selanjutnya untuk nomor 2 itu inputnya the winner atau txt winnernya itu. Jadi kan menampilkan nilai yang terendah, berarti itu kontestan terbaik. Jadi yang sudah input untuk lomba swim itu nilai yang terbaiknya dari Jihan dengan skor 43, bicycle rate-nya Isna ini skornya 294, dan runnya Jelita 196. Nah, expected outputnya yang kita harapkan nilainya muncul segitu. Di winner swim Jihan 43, bicycle ride Isna ini 24, dan run Jelita 126. Nah, aktual outputnya jika sama tinggal kita copy paste, kemudian pernyataannya berarti pas.